Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang kedua dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulul Thalathah wa Adillatuha, 3 landasan utama dan dalil-dalilnya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Dan sebelum beliau memulai membahas tentang 3 landasan utama, sebelumnya beliau memberikan muqaddimah dari kitab ini, pembukaan yang sangat bermanfaat. Beliau menyebutkan di awal muqaddimahnya tentang tafsir dari surat Al-Asr. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan di sini beliau memulai kitabnya dengan basmalah, karena mengikuti Allah SWT ketika Allah memulai kitabnya, yaitu Al-Quran, dengan basmalah. Demikian pula mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengirim surat-surat dakwah kepada sebagian raja-raja, para penguasa yang ada di zaman beliau SAW. Beliau memulai suratnya dengan basmalah. Dan ba di dalam kalimat Bismillah ini adalah ba al-isti'anah, ba yang isinya adalah memohon pertolongan kepada Allah SWT. Bismillah, ismullah, nama Allah. Maksudnya adalah nama-nama Allah SWT. Ism di sini adalah mufrad di dalam bahasa Arab, yaitu kalimat yang tunggal, kata yang tunggal. Apabila disandarkan, maka ini adalah mencakup seluruh nama. Jadi tidak hanya mencakup satu nama Allah saja, tetapi mencakup seluruh nama Allah SWT yang dinamakan dengan Al-Asma'ul Husna. Apabila seseorang mengatakan Bismillah, berarti dia telah beristi'anah, memohon pertolongan dengan menyebut seluruh nama Allah SWT. Bukan hanya lafzul jalalah, yaitu Allah, bukan hanya Ar-Rahman, bukan hanya Ar-Rahim, tetapi dengan seluruh nama Allah SWT. Lafzul jalalah Allah adalah nama Allah yang paling a'zam, yang paling besar, di mana nama-nama yang lain ini disandarkan kepada lafzul jalalah ini. Seseorang mengatakan Ar-Rahman adalah nama di antara nama-nama Allah, Ar-Rahim adalah nama di antara nama-nama Allah, dan tidak mengatakan Allah adalah nama di antara nama-nama Ar-Rahman. Karena lafzul jalalah yaitu Allah adalah nama yang paling besar. Nama-nama yang lain yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Aziz, nama-nama yang lain disandarkan kepada lafzul jalalah ini. Dan Allah atau lafzul jalalah berasal dari Al-Ilah atau Al-Uluhah, yang artinya adalah ibadah. Allah adalah Al-Ma'luh, dan arti Al-Ma'luh adalah Al-Ma'bud, yang disembah. Wa huwa Allah fis samawati wa fil ard. Dan dia adalah Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Di langit disembah oleh para malaikat, dan di bumi disembah oleh orang-orang yang beriman. Ar-Rahman, yang artinya adalah yang maha penyayang, diambil dari kata rahmah, kasih sayang. Allah SWT di antara namanya adalah Ar-Rahman, dan tidak boleh makhluk memiliki nama Ar-Rahman yang mengandung sifat rahmah. Demikian pula Ar-Rahim, artinya adalah maha penyayang, dan Allah SWT memiliki sifat rahmah. Dan perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, di antaranya disebutkan oleh para ulama bahwasanya Ar-Rahman mengandung sifat rahmah yang menyeluruh untuk seluruh makhluknya, termasuk di antaranya orang-orang kafir. Mereka mendapatkan rezeki, mendapatkan makanan, mendapatkan harta, mendapatkan minuman, mendapatkan rezeki anak, mendapatkan istri. Ini semua adalah bagian dari rahmat Allah SWT. Namun bukan khusus orang yang beriman. Allah berikan juga kepada orang-orang yang kafir. Adapun Ar-Rahim maka mengandung sifat rahmah yang khusus untuk orang-orang yang beriman. Seperti misalnya hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus, nikmat keimanan, nikmat beramal saleh. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah SWT rahim kepada orang-orang yang beriman. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah
HSI Abdullah Roy.